Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini telah memasuki surat Al-Jin, surat nomor 72, ayatnya ayat 22 sampai dengan ayat 28. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, suatu persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sehat walafiat kembali seperti sedia kala. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang yang barokah. Juga kepada saudara-saudara yang telah memberikan atensi, koreksi, dan subscribe-nya pada channel Kreweng Aji ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan limpahan rezekinya kepada kita semua. Baiklah, kita lanjutkan lagi kajian kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni lan yujirani minallahi ahad walan azida min dunihi multahada illa balagom minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada hatta idara au ma yu'aduna fasya'lamuna man ad'afuna syiraw wa aqalu adada
Qul in adriya aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, katakanlah tidak ada sesuatu yang dapat melindungi aku dari Allah, dan aku tidak menemukan pula tempat mengungsi di luar Dia. Aku tiada lain, hanyalah menyampaikan perintah Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhaka kepada Allah dan utusannya, niscaya ia akan mendapat api neraka untuk menetap di sana berabad-abad lamanya, sampai tak kala mereka melihat apa yang mereka dijanjikan. Mereka akan tahu siapa yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. Katakanlah, aku tidak tahu apakah yang kamu dijanjikan itu sudah dekat, ataukah Tuhanku masih lama lagi akan menentukan itu. Penjelasannya adalah sebagai berikut, terdapat di dalam ayat 25. Sebagai manusia biasa yang hidup sendirian, tanpa kawan, tanpa penolong, yang di tempat kediamannya sendiri ditolak oleh orang-orang, dan di luar tempat tinggalnya sendiri diperlakukan dengan kejam, seperti pada waktu beliau ada di Thaif bersamaan waktunya dengan turunnya surat ini. Dalam keadaan tidak berdaya seperti itu, beliau menumpahkan isi hati beliau sebagai berikut. Wahai Tuhan, aku mengadu kepada Engkau tentang kelemahanku dan ketidakberdayaanku, dan tentang tak berartinya aku menghadapi umat manusia. Tetapi Engkau adalah Tuhannya orang miskin dan Tuhannya orang lemah, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada tangan siapakah Engkau akan menyerahkan badanku? Apakah kepada tangan orang-orang asing yang mengepung aku, ataukah kepada para musuh yang telah Engkau berikan di tempat kediamanku untuk menguasai aku? Aku mencari perlindungan dalam cahaya wajah Engkau. Ini terdapat di dalam buku karangan Tuan Muir yang berjudul Life of Muhammad. Alangkah kontrasnya curahan hati beliau dengan wahyu yang tidak lama kemudian beliau terima.
yang menerangkan bahwa musuh kebenaran akan segera dikalahkan. Sumber wahyu Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di luar dan bukan di dalam hati beliau sendiri, karena tidak mungkin jika hati yang hanya satu itu sekalipun mempunyai dua perasaan, yaitu perasaan lemah dan tidak berdaya dan perasaan keyakinan yang kuat tentang kemenangan akhir. Kita lanjutkan lagi pada ayat 26 sampai dengan ayat 28. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahad illa man irtada min rasuli fa innahu yas'luku min baini yadayhi wa minnu qalu fihi rasyada liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa akhata bima ladaihim wa akhsha kulla syai'in adada. Artinya, yang maha mengetahui barang gaib, maka ia tidak melahirkan kegaibannya kepada seorang pun kecuali kepada utusan yang ia pilih, karena sesungguhnya ia membuat pengawal supaya berjalan di mukanya dan di belakangnya, agar ia mengetahui bahwa mereka sungguh-sungguh telah menyampaikan risalah Tuhan mereka, dan ia melingkupi apa yang ada pada mereka, dan ia memegang perhitungan segala sesuatu. Artinya ialah sebagai berikut penjelasan pada ayat 27, bahwa orang-orang yang memusuhi risalah kebenaran pasti akan dihancurkan. Ini diterangkan di dalam ayat 24. Lalu disusul dengan ayat 25 yang memperangkan bahwa, saya ulangi lagi, lalu disusul dengan ayat 25 yang menerangkan bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui apakah kehancuran itu akan dilaksanakan segera ataukah dilaksanakan jauh di kemudian hari, tetapi kebenaran pasti menang. Dan kini diuraikan suatu undang-undang bahwa Allah memberitahukan kehendaknya barang gaib, kebenaran, melalui utusannya agar ia
menyampaikan kebenaran itu kepada manusia itu adalah risalah Tuhan dan itu harus disampaikan walaupun ada perlawanan yang hebat. Maksud Tuhan yang Maha Kuasa itu disempurnakan dengan mengutus para pengawal yang harus berjalan di muka dan di belakangnya utusan Allah untuk melindungi beliau terhadap segala macam serangan sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikutnya. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 28. Hendaklah diingat betapa keras nada wahyu ini yang diturunkan dalam keadaan yang menawarkan hati, sebagaimana diuraikan di dalam tafsir nomor 2585. Kata-kata seperti itu tidak mungkin keluar dari sumber manapun selain dari Tuhan yang Maha Kuasa. Risalah harus disampaikan. Allah melingkupi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun di luar jangkauannya. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga ini semua bisa meningkatkan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan serta kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.